Halo, selamat pagi pasukan Arema Magelang. Kita mulai videoin kali ini dari Terminal Tidar Magelang. Dan saya kaget banget, baru kemarin perasaan saya bikin video dari Magelang itu 3 atau 4 tahun. Dan saya kesini lagi, terminalnya udah jauh berbeda. Ketika tadi saya turun dari bis itu masuk itu bingung, lu kok gini terminalnya, udah ganti, sudah bagus banget. Dan sekarang nampaknya itu lebih lengkap, sudah tertata rapi, beda dari dulu. Saya dulu perasaan ngopi di situ, sekarang udah dirombak total, udah hilang. Dan kemudian ini masih pagi, jam setengah 7. Pemberangkatan kita nanti sekitar jam 8, jam 9 lah. Jadi saya ngopi-ngopi dulu. Saya baru nyampe ini dari Surabaya langsung ke Jogja transit langsung ke sini. Baru nyampe jam 6, jam setengah 7 tadi. Pokoknya salut sama Magelang ini. Wah, kotanya ini bikin kangen, udah kayak Jogja lah, gak jauh beda. Tapi saya nggak pulang ke Jogja dari Surabaya, saya langsung ke arah Magelang, jadi nggak pakai pulang ke rumah. Dan tadi nyari warung aja bingung, dan ternyata ini udah tertata rapi, ada food court sendiri, kemudian ada tempat tiketing sendiri, kemudian ada kayak aplikasinya sendiri ini. Jadi kalau pengen tahu gimana terminalnya sekarang itu, sekarang bisa buka aplikasinya kayaknya ini. Kemudian ada juga pojok bermain buat anak-anak. Ada juga parkir mobil yang sudah dibedakan, nggak semrawut. Kantin, kemudian keberangkatan tiap bis itu ada notifikasinya, jadi ada kayak remindernya. Jadi buat penumpang mau naik ini nanti biar nggak bingung, itu di sini udah tertata rapi. Padahal baru kemarin 2 atau 3 tahun, perubahannya drastis, bikin bingung sekarang. Tapi udah bagus banget ini terminal, udah mirip kayak Iwangan, Tirtonadi, Medion, udah jos. Kita tadi turun dari bus Maju Lancar, kemudian ramenya kayaknya nanti jam pagi sama sore, sama ke arah bis-bis ke arah Jakarta kayak gitu ya. Oke, kita akan lanjut perjalanan, cuman tidak dari sini, dari sebelahnya terminal ini. Dan kita akan menuju ke Pulau Sumatera. Pokoknya tonton aja, kita bareng bus Sumber Waras Putra. Kita menuju ke arah Provinsi Jambi. Tetap sambat, jangan semangat. Ini kita sekarang lagi di food courtnya. Jadi kalau dari terminal, dari masuk terminal itu sebelah kanan. Jadi pintu masuk bus masuk ke terminal itu ada food court. Nah, kita lagi nongkrong di sini ngopi. Kemudian ya kopi hitam dulu. Pokoknya sebelum kegiatan tuh awali dengan kopi biar kuat ngadepi kenyataan. Saya sebenarnya berangkat dari Surabaya itu, cuman nggak saya kontenkan. Jadi semalam itu jam 9 saya ikut Sugeng Rahayu yang Mercy itu, yang mesin depan Surabaya Purwokerto Bumiayu. Turun Jogja itu tarifnya 99.000. Kemudian nyampe Jogja jam 2, jam 3. Saya ikut jam pertama yang bus dari Jogja ke arah Semarang via Magelang. Itu dapatnya Maju Lancar. Itu kalau dari Jogja turun Terminal Tidar Magelang itu harganya kena 24.000. Saya kasih 20.000, minta tambahan 4.000, berarti sekarang tarifnya 24.000. Ini kita masih nunggu jam keberangkatan, soalnya masih jam 7-an lah, nyantai dulu. Ini kita udah selesai ngopi, dan suasana terminalnya ini kita bisa perlihatkan sedikit ya. Wah, berubah total, udah rapi. Jadi kita habis dari food courtnya, kamar mandi food court itu ada di situ buat yang makan-makan, dan itu tempat bus parkir sama bus datangan keberangkatan. Bus masuknya lewat sini. Depan kita itu ada kayak loket-loketnya, terus ruang bermain anak. Nah, ini ruang bermain anak ini. Nah, itu ada ruang kesehatan lengkap ini. ATM, center, penjualan tiket, ruang laktasi. Ganteng ya, Magelang. Kita jalan-jalan. Nah, toilet itu kayak gini. Sebelah kiri kita itu penjualan tiket, di situ ruang tunggu keberangkatan, dan kita akan keluar melihat dari depan kayak gimana. Nah, ini dari tampak dari luar, dari terminalnya kayak gini. Ini langsung parkiran mobil di depannya. Wah, kalau ke Magelang, Wonosobo, bis-bis kecil ini udah bikin kangen. Kapan-kapan kita coba lah trip-trip pendek gini. Nah, cakep dah. Kalau kita nanti mulai
startnya itu kalau Sumber Waras itu memang dari Magelang, cuman startnya nggak masuk terminal ini. Buat kalian yang dari Magelang pengen naik Sumber Waras mau ke arah Sumatera, Jambi dan sekitarnya, garasinya ada di 1 kilometer sebelah kiri kita ke sana itu. Jadi nanti kita akan jalan dikit ke sana. Garasinya itu pas di sekitaran antara Santoso, Handoyo, nah pokoknya Jalan Soekarno-Hatta lah, masih daerah Tidar. Kita mudut dulu lah sambil lihat bis-bis lewat lalu lalang, masih jam 7:30 kurang. Wah, Magelang. Kayak gini, nah ini terminalnya. Bagus kan ya? Ganteng. Ini akhirnya kita bisa bareng Sumber Waras lagi ya, setelah terakhir berapa tahun ya, 3 tahun, 4 tahun paling. Kita akhirnya ketemu sama ini gendut. Bersama kita akan sampai di Jambi nanti bakal nemenin kita manoto boto orang ketoto-toto. Iya, sehat? BJS Sehat ora? sehat Jess. Sehat. Jadi ganti ribbon. Ribbon yang Padang ganti travel loh. Aneh Jambi malah kayak ngangkat sawi. Nah iya lah, ya kowe malah ganti ribbon ki piye? Kalau yang Padang kayak travel di Jambi dia ngangkat sawi. Gimana? Piye ceritanya ganti mobil aku dikau nyoba ki piye? Suara mau diganti. Loh. Orang motor iki lo maksudnya. Aku kan belum tahu nyoba motor iki. Belum tahu. Dhisik sing jet bus 1. Iki kan nyumarku Polo. Wis tahu tau ki. Urung. Sing karo Mas Pon ki opo ki melu aku ya. Karo Krisna. Urung. Kudu motor iki. Iya lagi. Karo Mas Eko Frey iki karo Krisna karo Adi karo Mas Pon ki. Iki aku melu kae sik Nyai Langgeng sing lawas. Yo iki ning koncone pecah di Malangbong goblok ganti koncone. Iya. Sewa hari ini gimana kita hari ini? Sedih apa full senyum? Yo. Berjuang. Piye kata-katamu? Piye penak kulerku tau ngono. Iya. Oke, Bang. Nah
Nah, ini kita akan coba bahas sedikit tentang sumber alam yang kita coba kali ini yang punya julukan Kiai Langgeng ya. Jadi dia ini kelasnya bisa dibilang apa ya, batas non toilet seat 22. Nah, masih sama seperti sumber alam yang lain yang jalan ke arah Sumatera. Cuman bedanya sama yang mana Jogja Semarang beda, itu kan Bumel AKDP. Kalau yang Sumatera ini kan udah akap, jadi kelasnya udah beda, tatanan kursinya beda. Cuman kita akan bahas masalah yang Sumatera. Total kursi sekitar kurang lebih ini ada 40, ini semuanya tanpa leg rest. Cuman ini ada setiap kursi ini bisa di reclining seatnya masih aktif semua. Kemudian untuk interiornya masih bawaan orisinil dari Morodadi Prima. Ini bodinya memang untuk lampunya seri-seri New Marco Polo, cuman bodinya ini kan kalau Morodadi penamanya beda. Penamanya dari New Traffico kan, pilarnya New Traffico New Marco Polo. Ini bodi-bodi ini nih viral di tahun 2008, 2009, 2010 sampai 2011 lah, yang seri-seri New Marco Polo. Kemudian untuk kursinya ini warnanya ada hitam dibalut dengan kayak tirai warna biru muda khas dari Sumber Waras Putra. Ini selain melayani reguler juga melayani bus pariwisata. Kemudian untuk tiket dari Jogja menuju ke Jambi full tripnya itu ada di 450.000 itu tanpa makan. Di Sumatera kan memang kebanyakan seperti itu. Kemudian yang dirubah dari interiornya ini cuman di bagian TV diganti. Biasanya kan kalau masih ori itu biasanya zaman dulu tuh bawaannya masih tabung. Sekarang dirubah jadi TV Android. Jadi nyalain TV-nya ya pakai apa namanya, kuota langsung dari YouTube-nya. Kalau saya tanya tadi sama Mas Tama. Kemudian kru yang bertugas ada 3, 2 driver, 1 connect. Nanti kita kenalan kalau bisa. Dan ini kita akan segera berangkat menuju ke arah dari Magelang ini ke arah Purworejo melalui Margoyoso. Jadi nanti langsung via selatan sampai naik ke Merak, menyeberang. Kemudian untuk orisinilnya zaman dulu, bis-bis zaman dulu masih dipertahankan seperti pilar di kaca yang buat jempuran handuk itu, saya bilangnya biasanya jempuran handuk yang ada selampunya itu. Kemudian lover AC-nya masih bawaan ori juga dari Morodadi Prima sama Diputro zaman-zaman New Traffico kan memang mode-mode seperti ini untuk sewa. Meskipun mobil mobil lama, AC-nya tetap dinginnya bukan main ini. Untuk kaca depan masih single glass, dan untuk colokan USB-nya untuk buat ngecas HP ini meskipun mobil jadul sudah dimodifikasi. Jadi di dalam bagasi atas itu ada kayak dikasih stop kontak, setiap sekatnya itu ada stop kontak, jadi biar penumpang nggak rebutan. Biasanya kalau bus-bus jadul kan nggak ada, terus ngecasnya di dashboard supir gantian. Cuman kalau Sumber Waras yang kita naik ini udah ada, jadi ada beberapa banyak stop kontak, tinggal pilih aja yang free yang mana bisa dipakai. Untuk bagasinya terbuka, nggak ada penutupnya, masih ori juga. Kemudian di belakang ini tanpa toilet, jadi kalau tanpa toilet ya isinya semua bangku. Ada sekitar kayak bis-bis Sugeng Rahayu kayak gitulah. Yang membedakan ini depannya bangku paling belakang ini dibuat agak luas, karena biasanya kalau bis motor memang bawa paket, bawa motornya kayak gitu. Selain di bagasi keluar, biasanya ditaruh dalam sini kalau paketnya memang membludak. Untuk okupansi penumpang sendiri biasanya itu harusnya rute trayeknya itu mulai Jogja. Cuman kalau nggak ada penumpang Jogja itu biasanya yang startnya dari sebelahnya, dari terminal 3 lagi garasi Sumber Waras itu. Start dari situ, kalau nggak ada penumpang sini langsung mengarah ke Purworejo kayak gitu. Cuman kalau nanti biasanya kita naik dari Jambi menuju ke Jogja, dari terminal Tidar Magelang, kalau udah sampai terminal Tidar Magelang itu dioper ke Sumber Waras yang Bumel ke arah Jogja Giwangan kayak gitu kurang lebih. Untuk jarak tiap kursinya kayak gini, meskipun di depan meskipun di belakang sama jaraknya kurang lebih segini ya. Dengan saya tinggi yang 167 cm itu ya, kurang lebih segini ya, masih manusiawi ya, dengan jarak yang jauh. Nanti ini ibarat kata itu kita bakal nyoba bis yang benar-benar zaman dulu banget dengan tarif murah. Wah, pokoknya tonton aja semua episode-nya, ini bakal seru, gimana keseruan di setiap daerah yang kita lalui nanti, sambil kita lihat gimana perjuangan kita sampai bisa ke Jambi. Intinya Sumber
Sumber Waras bisa jalan tiap hari soalnya nggak pernah absen. Itu berarti kan konstan dan stabil untuk semua penumpang langganannya. Untuk ducting, untuk model-model ducting interiornya juga masih orisinil dari Morodadi, khas banget kan dari ornamen kayunya ini Morodadi banget ini, soalnya karoseri manapun nggak pakai kayak gini, cuman Morodadi yang model-model kayak gini. Tanpa legress, tanpa bantal, tanpa selimut ya bisa dibilang kelas atas, tapi untuk kursinya ini kursi zaman-zaman dulu, jadi masih nyaman banget buat rebahan, ataupun kalau yang capek duduk bisa direbahan pakai reclining seat. Ini saya coba rebahkan, ini punya saya, jadi kayak gini. Nah, ini bisa direbahkan, jaraknya lebih beda ini sama ini bisa direbahkan, jadi nggak terlalu capek untuk punggung sama leher. Ini kursi pas banget, apalagi kalau seumpama kamu naik Sumber Waras terus sebelah kursi kosong buat duduk berdua, wah ala suabana kalau orang Minang bilangnya itu. Ini nggak terlalu, apalagi ini kan masih pakai 1521 intercool, jadi untuk suspensinya itu jaminan masih empuk, lebih empuk dari mesin-mesin yang baru yang belum suspensi udara, itu masih bisa dijamin. Terus dari pembawaan segi driver juga akan pengaruh ke kenyamanan dalam perjalanan. Soalnya udah dibekali sama 1521, skoknya enak banget. Gendeng.
jam 12 kurang 15 lah anggap aja gitu. Kita istirahat dulu di Terminal Kebumen. Di sini para penumpang tadi dikasih tahu buat bisa apa namanya, yang belum sarapan silakan sarapan dulu, karena krunya juga lagi ngurus surat jalan sekalian sarapan. Jadi kita berhenti pas di sebelum pintu keluar. Lalu pasukan arem-arem Kebumen, akhirnya kita pernah ke Terminal Kebumen. Saya baru kali ini masuk ini, kayaknya seingat saya di konten. Kalau kalian ada yang lebih inget ya bisa komentar, tapi seingat saya itu baru kali ini. Biasanya cuma lewat, gak pernah masuk. Tadi masuk saya baru tahu dalamnya kayak gimana. Ternyata besar banget, cuman sepi, gak ada bis ngetem, gak ada bis parkir sama sekali, sepi. Untuk loket-loketnya ada pas di depan kita ini. Nah, udah banyak bis kan. Ada Sun, ada Batu Mukti, Family, Mansion, PBB, Murni, ALS, pokoknya yang lintas selatan. Jadi kita udah lewat lintas selatan ini habis ini. Kita ke arah mana? Prupuk ya. Ke arah nanti naiknya kalau nggak salah di daerah mana ya? Tegal nih nggak salah. Pejagan ya. Rumah makannya ini kan. Soalnya rehat pertama itu nanti jauh banget kalau Sumber Waras itu. Jadi penumpang sekarang dipersilakan makan buat yang belum sarapan. Soalnya nanti servis makan biasanya ketemu malam nanti Mas ya. Soalnya sederet ini banyak loket. Buat yang cari loketnya Sumber Waras di daerah lintas selatan mulai Jogja sampai sini, itu pinggir jalan yang agen 1000 dunia itu biasanya ada Sumber Waras, bisa dipesankan. Ya kita nyantai dulu lah. Kita mau ngudut ngopi sama makan di warung sebelahnya di depan bisnya itu. Kita ke sana nanti ya. Oke, tetap sahabat, jangan semangat. Sebelum ngapain wajib makan dulu ya. Tak kira 1 porsi, ternyata 2 porsi. Cerewet. Iki lambung kiri, iki lambung kanan iki. Ya ta, Jan? Bagasi gede kok. Tak kira pesen minta siji, ternyata jupuk sego. Sasi selong kok. Padahal kengkel wong ini tronton nih. Nah ini dia untuk tampilan bis yang bakal kita naikin sampai dari Jogja sampai Jambi nanti seperti ini. Jadi bodinya ini asli dari Muradadi dengan model lampu New Marco Polo dengan pilar dari Muradadi Prima, identik Muradadi Prima banget ya, yaitu New Trafego. Kemudian di sayapnya itu ada warna biru apa itu, biru pudar. Kemudian livery dari Sumber Warasnya masih konsisten dengan dominan putih dibalut hijau biru, kemudian coklat dan gambar Pulau Jawa serta kayak warna ada biru putih sama pink. Kemudian beberapa tulisan Sumber Waras kecil. Dia pakai 1521 intercooler. Nggak tahu tahun berapa, nanti kita tanya dengan spesialis bis malam zaman dulu apa. Ya kacanya warna biru bukan warna hitam, kaca filmnya. Lihat ya, bisa dilihat. Kemudian ini single glass di depan dengan julukan Kiai Langgeng. Dan untuk bodi sampingnya kayak gini, dia overhangnya pendek ya karena masih pakai intercooler. Jadi ini setir tempeh 1521 yang masih bisa beredar di tahun 2025. Ini masih bisa beredar karena batas maksimalnya masih ada 1 tahun lagi, jadi masih bisa jalan. Nggak tahu kalau tahun depan gimana, apakah bakal diganti Hino yang pariwisata dari Sumber Waras atau gimana yang Jambi. Kita tunggu aja. Kemudian di kaca sampingnya ada tulisan Premier Class Lifestyle Bus, kemudian Omah Melayu. Dan di bodi belakangnya kayak gini sama, masih mengadopsi New Trafego dari lampunya. Kemudian ada kacanya juga Muradadi banget. Yes, ganteng, simple tapi ganteng. Kita bakal bercerita bareng bis legend dari tanah Magelang. Cocok. Ini lanjut jalan lagi setelah istirahat kurang lebih setengah jam. Dan untuk okupansi penumpang ya sementara bisa kalian lihat kayak gini, bisa diperkirakan sendiri karena kita nggak akan kasih tahu pastinya. Ini langsung mengarah ke mana? Ruweng yang ada cor-coran macet itu loh. Nanti ada pengecoran jalan macet panjang, makanya kita jalan lebih cepat. Karena sebenarnya jamnya masuk Kebumen itu biasanya waktu setelah duhur, tapi ini jam 12 kurang udah masuk karena
habis ini ngantisipasi molornya jam itu nanti kena pengecoran jalan. Jadi kita akan ke arah Gombong ya. Oke, kita siap menyusuri jalur lintas selatan dari Pulau Jawa. Ini udah macet dari tadi ya di daerah Serong, memang buka tutup jalur. Jadi ini kita udah dapat giliran buat jalan. Nah ini loh, titik pusatnya ini sebenarnya panjang tadi sampai banyak pedagang masuk. Nah ini, nggak tahu nanti di depan ada lagi apa gimana. Tadi gantian buka tutupnya kelihatannya dari sini panjang sih, baru kelihatan di sini. Tapi nggak tahu untuk kedepannya bakal ada apa lagi, apa lagi di beton nih jalan. Lumayan panjang juga ya. Panjang ternyata itu, nggak kelar-kelar ini. Oke, kain apa terpalnya ini bisa dilihat dari jauh, kelihatan loh, belum kelar-kelar. Pantesan bikin panjang. Iya, panjang bener. Oh ini yang udah jadi, ini aspal yang udah jadi, yang hitam. Nanti kita di sini kita lihat yang dari lawan arah ini macet guys. Udah habis. Masih ada di depan ternyata. Sepanjang. Gini kalau nanti agak siangan sampai sore tambah parah ini macetnya kalau bis-bis yang dari Jogja, Purworejo, Kebumen ke arah Jakarta, wah macet parah ini. Untungnya kita kan jamnya beda, kita berangkat pagi dari Magelang, jadi ya bis-bis yang dari arah Jakarta itu masih di belakang kita jauh. Nanti paling sore, siang, kalau nggak sore baru jalan sampai malam. Ini kan selatannya jalurnya Sinar Jaya, Murni Jaya, Sumber Alam, kayak gitu. Bis-bis yang jagoan dari lintas selatan.